warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan mempraktekkan micro teaching kelas 8 SMP maupun MTS semester 1 pada materi saya yaitu sistem peredaran darah. Pertama-tama mungkin saya mengenalkan diri saya dahulu. Nama saya Yuda Satria Perdana. Saya dari Adris atau Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo semester 6. Untuk micro teaching kali ini saya akan mengenalkan apa bahan dan alat yang saya gunakan untuk micro teaching saya kali ini. Yang pertama, saya di sini menggunakan kertas manila seperti ini. Kertas manila seperti ini adalah pengganti dari papan tulis yang biasanya ada di sekolah-sekolah. Saya menggunakan itu adalah kertas manila. Di sini alat tulis. Alat tulis yang saya gunakan di sini adalah berupa spidol dan juga kertas-kertas seperti ini yang sudah saya tuliskan materi-materinya untuk menghemat waktu daripada saya menulis dari awal materi yang akan saya jelaskan. Jadi di sini saya membuat kertas seperti ini untuk menghemat waktu saja. Nanti mungkin ketika saya akan memulai micro teaching, materi yang ada di sini masih kosong dan papan tulisnya ya bersih. Media saya berikutnya saya menggunakan laptop untuk materi saya. Sebenarnya jika lebih efektif itu menggunakan proyektor, namun proyektor tidak ada, jadi saya menggunakan rangkuman dari yang akan saya berikan pelajaran untuk siswa SMP menggunakan materi sistem peredaran darah dengan medianya adalah seperti ini. Materi-materi yang sudah saya susun kurang lebih seperti itu persiapan dari micro teaching saya. Untuk micro teaching kali ini saya akan mulai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian hari ini semuanya diberi keadaan yang sehat dan juga semangat untuk belajar pada hari ini. Siapa yang nggak masuk hari ini? Absennya kalau yang nggak masuk semoga suratnya ada ya, nggak kayak kemarin ada yang alfa-alfa gitu tanpa kejelasan selanjutnya. Sebelumnya minggu kemarin sudah saya beritahu ya, kalau untuk materi pertemuan selanjutnya itu adalah tentang sistem peredaran darah dan juga alat organ pendukungnya. Nah, oke, sebelum kepada materi, saya akan memberitahu tentang tugas yang kemarin ya. Nggak pada lupa kan? Nanti tugas yang minggu kemarin saya berikan dikumpulkan kepada saya nanti setelah pembelajaran ini. Oke, setelah pembelajaran seperti biasa saya akan memberikan tugas kepada kalian dari materi-materi yang sudah saya berikan. Nanti apa yang saya catat di papan tulis kalian harus catat ulang karena itu sebagai bahan PR yang akan saya kasih nanti kepada kalian. Oke, langsung kita mulai kepada materi pembelajarannya. Di sini kalian tahu nggak sih apa itu darah dan apa sih darah itu? Nah, mulai lebih lanjutnya dan lebih rincinya mari kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, di sini tadi kita sudah sedikit membayangkan ya apa itu darah, bagaimana itu darah, dan kalian tahu nggak fungsi dari darah itu sebenarnya untuk apa? Nah, oke. Ada yang tahu? Kalau sudah ada yang tahu, mungkin salah satunya coba apa saja fungsi darah. Nah, oke. Benar, darah sebagai penyusun dari bagian tubuh manusia. Ada lagi
Nah, di sini fungsi darah biar lebih jelas kita bahas satu persatu ya. Pertama, fungsi darah itu di sini bisa sebagai pengangkut oksigen. Apa yang dimaksud mengangkut oksigen? Yang pertama, darah untuk mengangkut oksigen itu seperti begini. Jika kalian bernapas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, di dalam tubuh kalian itu, maka darah akan mengalir dan menyebar kepada seluruh tubuh kita. Itu. Yang kedua, darah berfungsi sebagai alat pertamanya tubuh dari penyakit. Nah, di sini ada lagi yang ketiga. Ada yang tahu nggak fungsi darah yang ketiga itu sebagai apa? Fungsi darah selanjutnya di sini adalah sebagai pengatur suhu tubuh. Coba kalian pernah rasa tubuh kalian itu panas atau hangat begitu? Kalian coba pegang bagian tubuh kalian. Seperti yang sini contohnya. Sini hangat. Beda-beda sih hangatnya. Sini juga hangat, sini hangat. Tubuh kalian itu hangat karena di sini darah dapat mengatur suhu tubuh kalian. Mungkin kalian pernah nonton film-film kayak film vampir gitu ya. Kan biasanya orang kalau bilang vampir itu kan darahnya nggak ada, nah tubuhnya tuh dingin, seperti itu. Beda dengan kita yang manusia yang masih memiliki organ lengkap dan juga penyusun-penyusun di dalam tubuh kita. Nah, seperti salah satunya adalah darah itu sendiri. Dan kalian tahu fungsi darah itu masih ada lagi selain yang telah kita sebutkan tadi. Coba yang selanjutnya. Oke, sini yang selanjutnya fungsi darah berikutnya adalah melakukan proses pembekuan darah dan menyembuhkan luka. Jika kalian luka, maka darah di sini akan memperbaiki luka kalian. Dengan ada tahap-tahapnya nanti, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari darah terlebih dahulu. Jadi di sini darah hebat ya, bisa menyembuhkan kita yang menderita luka. Nah, luka di sini tuh ya kayak, misalkan nih, misalkan kamu nih, tangan kamu berdarah kena pisau atau kena bahan tajam lainnya gitu yang menyebabkan kulit kamu berdarah. Nah, dari situ darah akan melakukan proses untuk agar luka kamu itu sembuh, diperbaiki. Kulit kamu yang tadinya sobek kena pisau nanti akan kembali seperti semula lagi karena itu ada proses penyembuhan di dalamnya dan oleh darah itu sendiri. Gitu. Dan selanjutnya adalah fungsi darah ada lagi nih. Dan saya sebutkan terakhir kali ini adalah menyerang kuman dan bakteri yang masuk. Darah akan mengeluarkan bakteri-bakteri dari tubuh kita dan kita akan terbebas dari bakteri tersebut. Itu. Oke, dari fungsi darah kalian catat ya. Nanti bisa jadi ini akan keluar pada PR yang saya berikan dan ujian-ujian yang akan datang nanti. Pertama, fungsi darah. Selanjutnya, materi yang kita bahas selanjutnya di sini adalah tentang komponen pada darah. Oke, saya lebih dahulu ya. Yang kedua itu adalah komponen pada darah. Tadi ada yang fungsi, ingat-ingat ya kalian. Tadi kita belajar pada materi darah ini yang pertama adalah fungsi darah, terus yang kedua di sini ada komponen pada darah. Oke, yang kedua komponen pada darah. Komponen pada darah di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sel-sel darah, yang kedua ada lagi plasma darah. Di sini untuk awal pada pembelajaran kali ini kita tahap PP. Kita mengetahui dulu sub-subnya, fungsi darah apa, komponen darah apa saja. Kita akan bahas bertahap. Oke, di sini komponen darah. Yang pertama adalah sel-sel darah, yang kedua adalah plasma darah. Sel darah di sini dibagi lagi. Sel darah di sini dibagi menjadi 3. Nah, ini kalian harus hafalkan ini. Yang pertama adalah sel darah merah yang atau biasa disebut dengan nama eritrosit. Yang kedua ada sel darah putih yang bisa disebut dengan leukosit.
Dan yang ketiga adalah keping darah yang biasa disebut dengan trombosit. Jadi kalian hafal ya, darah merah namanya eritrosit, darah putih namanya leukosit, dan keping darah namanya trombosit. Eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sel darah merah, sel darah putih, dan juga kepingan darah. Keping darah. Nah, sini lanjut. Eritrosit adalah satu dari komponen darah. Yang pertama adalah eritrosit dari sel darah merah. Eritrosit sel darah merah masuk kita bahas ya. Yang pertama ada eritrosit sel darah merah. Dari eritrosit sel darah merah terdapat hemoglobin. Hemoglobin sini berfungsi sebagai membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, dari kita tadi bernapas, maka darah itu akan mengandung oksigen. Dan di sini hemoglobin namanya, dia adalah komponen dari darah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Itu terdapat pada sel darah merah. Oke, yang kedua ada leukosit, itu sel darah putih. Nah, di sini sel darah putih mempunyai ciri-ciri atau ciri khusus. Yang pertama adalah bentuknya tidak tetap. Nah, yang kedua lebih besar dari sel darah merah. Jadi dia tuh bentuknya ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, sel darah putih itu bentuknya lebih besar dari sel darah merah. Dan juga dalam 1 mili darah, 1 mili segimana? Paling sedikit ya. 1 tetes, berapa tetes? 1 mili mengandung 8.000 sel darah putih. Dan itu dalam 1 mili darah mengandung 8.000 sel darah putih. Oke. Selanjutnya di sini adalah kita membahas tentang macam-macam sel darah putih. Sel darah putih itu ada macam-macamnya lagi. Nah, jadi seperti yang pertama adalah monosit. Sel darah putih jenis-jenisnya itu yang pertama ada monosit. Di sini bisa kalian lihat. Nah, yang kedua ada limfosit. Dan yang ketiga ada jenis sel darah putih ada eosinofil. Selanjutnya di sini adalah basofil. Basofil. Selanjutnya di sini ada jenis sel darah putih yaitu neutrofil. Nah, itu adalah macam-macam jenis dari sel darah putih. Yang pertama tadi monosit, yang kedua limfosit, yang ketiga eosinofil, yang keempat basofil, dan neutrofil. Selanjutnya kita bahas materi kemampuan sel darah putih. Oke. Di sini nih sel darah putih mempunyai peran untuk tubuh. Oke, saya saya. Kemampuan sel darah putih. Yang pertama, sel darah putih itu mempunyai kemampuan menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh atau yang biasa disebut dengan diapedesis. Dan yang kedua, sel darah putih itu berfungsi untuk memakan kuman penyakit atau yang bisa disebut dengan fagositosis. Dan yang ketiga adalah mengangkut lemak. Nah, itu tadi kemampuan dari sel-sel darah putih. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau bisa langsung dilanjut, nanti pertanyaan langsung direkap di akhir pembelajaran. Bagaimana? Oke, dilanjut. Kita sudah membahas fungsi darah, komponen pada darah, dan penjelasan dari komponen darah. Kita sudah membahas leukosit, eritrosit, dan kita selanjutnya akan membahas tentang trombosit. Oke. Trombosit.
Oke, sebelumnya saya ada pertanyaan nih. Ketika kalian sakit, apa yang terjadi? Yuk, jangan saya jawab. Kamu jawabnya apa? Ketika kamu sakit, apa yang terjadi atau apa yang kamu rasakan? Nah, oke. Jadi, ketika kita sakit atau lebih tepatnya kita terluka, kita kan pasti merasakan yang namanya sakit. Ya sakit itu ya seperti kayak kita merasakan sesuatu yang nggak enak gitu. Nah, di sini ada lagi peran darah dalam menyembuhkan penyakit yang seperti sudah kita bahas pada awal tadi. Darah di sini akan menyembuhkan penyakit ataupun membuang bakteri dari dalam tubuh kita. Nah, oke, jadi begitu ya. Kita akan bahas secara bertahap dan kita langsung lanjut ke trombosit. Jadi trombosit adalah komponen darah ya yang ketiga setelah eritrosit dan leukosit. Oke, saya di sini. Nah, sini ya. Trombosit. Trombosit adalah keping darah. Berfungsi untuk pembekuan darah. Pada trombosit atau pada keping darah, 1 mili darah terdapat 200.000 sampai dengan 400.000 butir keping darah. Nah, banyak sekali bukan? Coba kalian bayangkan tubuh kita yang kelihatannya simpel gitu ya. Mungkin yang udah kita pelajari sebelumnya, kayak kita punya indera mata untuk melihat, dan ada lagi lidah untuk mengecap rasa, kulit untuk mendengar, kulit untuk meraba, hidung untuk membau. Nah, itu semua sebenarnya ada penyusun-penyusunnya tersendiri. Coba bayangkan, dari mata saja kalian mungkin sudah belajar bukan, bagaimana banyak sekali itu yang namanya penyusun di dalam mata kita. Sungguh luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan sesempurna ini, dan bagi kita pun itu sangat luar biasa dan tidak mungkin sekali kalau kita tuh membuat seperti itu. Seharusnya kita lebih bersyukur bukan, dengan adanya kita diciptakan sebagai manusia yang seperti ini gitu. Coba di surat Ar-Rahman sering disebutkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manamu lagi yang kamu dustakan. Dari sekian banyak nikmat yang sudah kita terima dan kita nikmati saat ini, sudah sepatutnya kita bersyukur sebagai hambanya. Nah gitu. Jadi mulai dari pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian serius dan juga kalian bisa paham dan menangkap semua pembelajaran yang kita bahas dan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi begitu. Dan selanjutnya kita lanjut kepada mungkin kalian tadi sudah penasaran kan, bagaimana proses darah dalam mengobati luka yang kita terima. Nah, di sini ada proses-prosesnya. Kita akan bahas di proses-proses bagaimana darah menutup bagian luka yang terjadi pada diri kita. Kayak taruh di sini, oke. Yang pertama, tadi kalian masih ingat kan, saudara merah, saudara putih, darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, di sini apabila kita terjadi luka, misalkan tangannya kamu kena pisau, berdarah, sini berdarah. Nah, di sini mulai terjadi luka, maka trombosit, keping darah pecah. Keping darah pecah, maka mengeluarkan enzim yang namanya adalah enzim trombokinase. Enzim trombokinase lalu dari luka trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase membentuk protombin dan mengaktifkan protombin.
protombin menjadi trombin ini dibantu dengan Ca2+ dan vitamin K. Itu sebagai pembantu dari protombin menuju trombin. Nah, dari trombin menjadi fibrinogen. Dari fibrinogen menjadi fibrin. Nah, dari fibrinogen menjadi fibrin, lalu maka luka yang kalian dapat itu bisa tertutup dengan adanya proses seperti ini. Dari luka sampai luka tertutup, prosesnya itu nih ada segini nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proses. Yang pertama, tadi kalian harus hafal ya di sini trombosit pecah menjadi trombokinase, protombin, trombin, fibrinogen menjadi fibrin, dan akhirnya luka pun tertutup. Nah, begitu. Ini kalian harus diingat dan jangan lupa. Yang saya tulis di sini, kalian catat di buku kalian. Ini yang akan keluar di ujian, maka kalian harus mencatatnya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada plasma darah. Plasma darah. Plasma darah di sini. Plasma darah itu mempunyai ciri-ciri seperti warnanya kekuningan dan memiliki fungsi sebagai pengangkut sari-sari makanan, hormon dan sisa metabolisme. Fungsi di sini adalah mengangkut sari-sari makanan, hormon dan sisa metabolisme, dan mengandung plasma darah itu mengandung tadi ada yang namanya fibrinogen. Fibrinogen apa tadi? Fibrinogen adalah proses setelah trombin itu pada tahap jika terjadi luka dan darah ingin memperbaiki luka kita ya. Di sini terdapat di plasma darah fibrinogen, albumin, dan globulin. Nah, plasma darah ini adalah plasma darah. Warnanya kekuningan, fungsi sebagai pengangkut sari makanan, hormon dan sisa metabolisme, dan kandungannya adalah fibrinogen, albumin, dan globulin. Oke, selanjutnya, wah, bentar lagi waktunya. Oke, seperti biasa, 10 menit sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian sudah mencatat semuanya. Nanti akan saya lihat satu per satu, saya akan keliling kalian. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang organ-organ yang berperan dalam peredaran darah dalam tubuh kita. Apa sih? Coba kalian tahu nggak organ apa yang berperan pada darah dalam tubuh kita? Organ apa gitu? Nah, di sini adalah organnya. Kita akan membahas tentang jantung. Bagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan mengalirkan darah begitu terus mengalir ke seluruh tubuh kita. Jantung. Kita akan membahas tentang jantung. Jantung. Oke, di sini jantung adalah alat peredaran darah yang berfungsi tadi memompa darah kepada seluruh tubuh kita. Dan darah itu pusatnya di jantung kita. Dan jantung itu fungsinya untuk mengedarkan darah dari jantung seluruh tubuh kita, dari tengah, bawah hingga ke atas tuh dipompa oleh jantung dan darah kita beredar ke seluruh tubuh kita. Dan letaknya jantung itu ada di rongga dada kiri di atas diafragma. Nah, kalian pernah tahu nggak besaran jantung itu segimana? Coba kamu besaran jantung segimana? Nggak tahu? Nih, iya sih belum pernah lihat kayak kalian besaran jantung itu seperti gimana? Dia langsung udah pernah belum? Oh udah pernah lihat di gambar. Oh iya. Jadi jantung itu ukurannya sekepalan tangan kita. Nah, coba kalian ngepal kayak gini. Nih, ngepal. Ngepal kayak gini. Nah, itu adalah ukuran jantung kalian. Jadi setiap kepalan seseorang itu ya segitu, benar. Itu adalah besar jantung kalian itu segitu. Terletak di mana tadi? Terletak di rongga dada kiri. Sini. Jantung kalian di sini. Nah, di atas diafragma.
Oke, selanjutnya di sini kan tadi fungsi jantung sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Kita akan bahas nih. Tuh. Nah, ini ada sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Tuh. Kenapa saya warnain? Ada warna biru, ada warna merah. Nah, di sini nanti nih ada namanya pengertiannya sendiri. Kenapa warnanya biru dan kenapa warnanya merah? Nah, oke, kita mulai saja. Oke, langsung kita mulai saja di sini. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang pertama, saya akan kasih tahu bagian-bagian dan nama-namanya dari jantung dan peredaran darahnya. Jantung, ini jantung. Ini jantung. Di sini tuh ada jantung itu terbagi dari 4 ruang. Yang pertama, ruang pertama ada namanya serambi kiri. Serambi kiri. Ada bilik kiri, serambi kiri itu yang atas, bilik kiri itu yang atas. Ada serambi kanan yang atas dan juga ada bilik kanan. Nah, sini adalah jantung, hanya jantungnya saja. Dan ini adalah peredaran darah dan pembuluh darahnya. Ya, ada pembuluh darah vena atau pembuluh darah vena, pembuluh darah balik itu sama saja. Dan ada lagi pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi. Nah, ini dia. Ada lagi yang namanya aorta. Aorta. Ada pembuluh darah aorta. Ada lagi namanya pembuluh darah vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini di sini. Dia mengalirkan darah paru-paru dari jantung. Dan ada lagi arteri pulmonalis. Oke. Kenapa warnanya ada dua, biru dan merah? Yang biru ini adalah kita cari yang merah dulu deh. Yang merah terbalik. Yang merah ini adalah darah yang mengandung oksigen. Ayo, ada yang tahu nggak? Oksigen lambang kimianya apa? Ayo. Oksigen. Ayo apa? Wah, benar. Oksigen O2. Oksigen O2. Merah O2. Nah, jadi pada pembuluh darah yang berwarna merah ini, ia adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Dan sedangkan yang biru, ayo apa? Biasanya tangannya oksigen. Nah, iya benar, karbon dioksida lambangnya. Nah, benar, CO2. Karbon dioksida, CO2. Oke, jadi di sini adalah pada bagian kiri terdapat pembuluh darah yang mengandung oksigen darahnya, dan pada pembuluh darah sebelah kanan itu mengandung karbon dioksida. Nah, kenapa bisa sebelahnya mengandung oksigen, sebelahnya lagi mengandung karbon dioksida? Nah, kita bahas dari sini, mulai dari peredaran darahnya saja, oke? Mulai dari peredaran darahnya dulu. Yang pertama, darah itu ada di jantung. Dia berada di sini. Terus mulainya tuh peredaran darah dari serambi kiri. Dari serambi kiri, nah, menuju bilik kiri. Dari serambi kiri menuju bilik kiri ke atas. Nah, aorta itu berfungsi sebagai tempat berkumpulnya sementara darah yang akan mengalir ke tubuh. Nah, itu fungsinya aorta. Lalu nanti darah yang dari serambi kiri lalu bilik kiri dan ke aorta lalu ke tubuh. Nah, darah lalu ke tubuh, dan dari tubuh nanti akan dia masuk ke tahap yang biru. Nah, tadi dari aorta ya.
pembuluh darah untuk tubuhnya itu melalui pembuluh arteri atau pembuluh nadi dari tubuh, lalu dia mengalir ke pembuluh vena atau pembuluh balik di sini. Nah, nanti akan masuk ke dalam serambi kanan. Jadi tubuh masuk ke serambi kanan dan masuk lagi ke dan masuk lagi ke bilik kanan. Masuk ke bilik kanan, ke atas, ke jantung lagi kan ya, itu kan masuk ke serambi kanan lalu bilik kanan ke jantung lagi. Ke jantung lagi. Nanti langsung masuk ke paru-paru. Nah, itu peredaran darah tuh terus menerus begitu peredarannya dari jantung ke tubuh, jantung lagi, tubuh, jantung lagi gitu. Nanti di paru-paru di sini akan diproses. Nah, tadi kita bernapas, kita menghirup oksigen. Nah, oksigen itu masuk ke dalam hidung, masuk ke paru-paru, dan diedarkan. Lalu nanti setelah diedarkan, darah yang membawa oksigen tersebut, dan oksigen tersebut akan diproses di paru dan akan dibuang menjadi karbon dioksida melalui hidung ataupun mulut. Nah, begitu. Nah, jadi prosesnya itu begitu. Udara masuk, oksigen diedarkan melalui darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan langsung ke paru-paru lagi. Nah, seperti itu peredaran darah pada jantung ke seluruh tubuh. Oke, jadi begitu ya. Nanti kalian tugasnya bikin konsep seperti ini. Bikin skema peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ini gampang. Nanti biasa ya, saya akan memberi tugas setelah pembelajaran ini 10 multiple choice pilihan ganda dan 5 esai. Dan juga nanti kalian tugas plusnya ya. Nih. Kalian bikin skema peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, di sini gampang, nggak susah, gampang ini dikit. Nah. Jadi kalian udah paham ya dari materi yang kita bahas tentang sistem peredaran darah, organ, dan komponen-komponen darah lainnya. Ini apa aja di sini? Mulai dari fungsi darah, ya. Sama darah itu apa tadi? Apa namanya, zat yang cair tapi nggak terlalu cair, agak kental gitu, terus warnanya merah. Nah, itu darah. Ini ada lagi tadi kita membahas tentang fungsi darah, terus ada komponen-komponen darah, dan juga ada penjabaran dari si komponen-komponen darah, dan ada lagi tadi apa namanya, proses dari kita terluka sampai kita sembuh pulih lagi, itu berkat darah yang memperbaiki tubuh kita. Dari proses yang sudah kita catat. Nah, seperti ini kalian harus hafalkan yang tadi apa namanya, proses ini. Oke. Ada lagi plasma darah, dan ada juga organ yang berperan dalam darah pada tubuh manusia, yang pertama yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga darah itu sendiri. Nah, ini tadi ada darah, gimana darah dan macam-macamnya, dan juga ada lagi organnya yang membantu darah dalam tubuh kita, jantung. Nah, ini ada lagi prosesnya seperti ini. Oke. Mungkin pelajaran pada pertemuan kali ini saya kira cukup. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Karena menurut saya ini nggak terlalu susah sih, ini kan gampang tuh. Daripada materi yang sebelumnya, ya kan? Nah, kalian bisa lebih paham lah tentang ini darah. Oke. Ini masih jam 11.50. Oke, masih ada 10 menit pas ya waktu kita. 10 menit coba kalian udah, saya mau keliling dan kalian udah pada nyatet apa belum? Oke, rajin ya. Udah semua, alhamdulillah, udah semua. Oke, untuk
tugas yang minggu kemarin kumpulkan ke saya, yuk. Tugas yang minggu kemarin udah semua kan? Nah, kalau udah kumpulin, ayo ke sini. Oke, tugasnya udah semua yang minggu kemarin. Nah, tadi apa tugasnya? Kalian jangan lupa. Tugasnya saya memberi tugas lagi ya, biar kalian belajar di rumah. Kalau nggak dikasih kalian biasanya tuh begitu anak sekarang tua petus. Nah, ini tadi kalian buat konsep ini sistem peredaran darah dan resumnya tadi udah semua. Oke, good. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.